Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, untuk semester ini kita awali materi kita pada pelajaran hikayat. Ya, bagaimana cara menelusuri nilai-nilai hikayat dalam karya sastra. Yang pertama, kita akan mempelajari definisi, ciri-ciri, dan jenis hikayat. Kemudian, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat tersebut. Kemudian, pengungkapan kembali isi hikayat. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyusun hikayat ke dalam bentuk cerpen. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dan segala kesaktiannya, keanehan dan mujizat tokoh utama. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri hikayat. Yang pertama, dia anonim. Anonim itu artinya tidak ada pengarangnya. Berbeda dengan cerpen dan novel yang memiliki nama pengarang. Kalau hikayat tidak ada nama pengarangnya atau anonim. Kedua, bersifat istana sentris, yang artinya berpusat pada cerita di dalam kerajaan. Ketiga, bersifat statis, artinya cerita hikayat tidak berubah. Keempat, bersifat komunal. Komunal itu artinya milik rakyat, jadi hikayat itu adalah milik rakyat. Kelima, bersifat atau menggunakan bahasa klise, bahasa lama, bahasa tua. Keenam, dia bersifat tradisional. Ketujuh, bersifat didaktis. Didaktis artinya mendidik. Jadi hikayat itu selain menghibur, dia juga mendidik. Menceritakan kisah universal manusia. Terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Menceritakan kesaktian seorang tokoh. Jenis hikayat ada dua, yang pertama berdasarkan fase historis dan yang berdasarkan isinya. Yang berdasarkan jenis historisnya, yang pertama dia hikayat berunsur Hindu. Contohnya hikayat Pandawa V, hikayat Sri Rama. Kemudian dia ada hikayat berunsur Hindu Islam, hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra. Dan yang terakhir dia ada hikayat berunsur Islam. Contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Kumar Al-Zaman. Berdasarkan jenis hikayat yang berdasarkan isi. Yang pertama, jenis rekaan. Contoh, hikayat Malim Dewa. Jenis sejarah, hikayat Hang Tua, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Dan yang terakhir dia ada jenis berdasarkan biografi. Contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Nah, di buku paket kalian itu ada cerita tentang hikayat Malindeman. Sebelum kita memulai materi kita selanjutnya, Miss mau kalian membaca cerita hikayat Malindeman tersebut dan kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Miss rasa cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Thank you.